Yudi adalah seorang bekerja di sebuah perusahaan susu bubuk. Ia menjadi karyawan kepercayaan bosnya di sana. Pagi Yudi, gimana kabarmu pagi ini? Jangan bilang kamu itu belum sarapan lagi kayak kemarin itu ya. Sarapan sih sempat pak, tapi cuma roti tawar sama teh anget. Soalnya Tuti bangunnya kesiangan. Katanya semalam ngelipetin baju sampai jam 1 malam. Wah, istri kamu itu bener-bener ya, padahal kerjaan rumah itu nggak pernah habis. Tapi hebat, tetap semangat juga. Kamu beruntung punya istri kayak dia, Yud. Saya juga merasa begitu, walaupun kami itu hidup berdua aja, tapi rumah itu rasanya tetap rame kalau udah ngobrol sama dia. Haha, iya ya. Ngomong-ngomong soal kerjaan, hari ini pengiriman di wilayah selatan ya. Total ada 8 warung yang harus kamu sembangi. Betul pak, saya juga udah cek rutenya juga dari semalam. Semua dus susu itu sudah saya masukkan ke truk sejak jam 6 pagi tadi. Tinggal berangkat aja ini. Kamu emang beda ya Yud, pegawai lain di bagian pengiriman biasanya kerja 2 orang. Tapi kamu itu bisa handle sendirian dan nggak pernah ngeluh. Itu yang bikin saya itu percaya banget sama kamu. Terima kasih banyak ya Pak. Saya juga merasa nyaman kerja di sini karena lingkungan kerjanya baik dan juga bosnya mengerti bawahan. Udahlah, jangan terlalu formal. Kita ini sudah kerja bareng hampir 5 tahun loh. Udah kayak saudara sendiri. Oh ya, truk pengiriman itu kan udah kamu pakai cukup lama. Gimana kondisinya? Perlu diservis atau ada keluhan? Alhamdulillah Pak, mesinnya masih prima. Cuman ban belakang sebelah kiri itu agak aus. Mungkin kalau ada waktu luang saya mau bawa ke bengkel dekat rumah buat dicek. Silahkan, kamu boleh pakai truk itu di luar jam kerja juga, asal tanggung jawab ya. Saya percaya kamu itu nggak akan pakai buat hal yang aneh-aneh. Aduh Pak, saya ini paling takut kalau sampai bikin malu perusahaan. Nggak mungkin saya itu salah gunakan kepercayaan yang Bapak kasih. Lagian saya itu pakainya paling cuma ke pasar atau ke masjid aja kalau malam. Bagus, justru kepercayaan itu mahal Yud. Saya lebih suka punya 1 karyawan kayak kamu daripada 5 kerjanya setengah-setengah. Saya janji Pak akan terus menjaga kepercayaan itu. Saya anggap perusahaan ini udah kayak rumah kedua saya. Nah gitu dong. Oke, kalau gitu kamu hati-hati di jalan ya. Kalau ada kendala di jalan langsung kabari saya atau Pak Roni bagian logistik. Jangan tunggu sampai sore. Siap Pak, insya Allah saya itu berangkat sekarang. Kalau nggak macet jam 2 siang saya itu udah balik ke sini lagi. Yud, semoga lancar ya. Jaga kesehatan juga. Jangan terlalu memaksakan diri kalau capek. Siap Pak, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namun ada yang tidak bosnya tahu kalau sebenarnya Yudi itu Kamu cepet banget pulangnya Pak. Emangnya pengiriman udah selesai semua? Kok nggak kayak biasanya? Belum Bu, ini baru setengahnya. Sisanya nanti sore ya. Atau besok pagi sekalian, yang penting bagian kita itu beres duluan. Ya udah, ayo cepetan kita turunin dulu box susu yang di truk. Jangan kelamaan, takutnya nanti tetangga lihat dan curiga. Ya, ayo bantuin ya. Tapi pelan-pelan ya, boxnya lumayan berat. Bisa bikin punggung kita sakit kalau asal angkat. Mereka berdua mulai menurunkan beberapa box susu dari truk dan mereka membawa ke gudang rumah. Tolong bukain pintunya dulu Pak. Kuncinya ada di rak atas kulkas. Tadi aku lupa taruh di kantong. Nih, udah aku ambil, pintu udah kebuka. Ayo cepet, kita masukkan sebelum matahari naik tinggi. Di dalam gudang rumah mereka tampak beberapa tumpukan karung tepung dan juga box susu bubuk dengan segel perusahaan. Ini yang baru, kita taruh di pojok ini aja. Jangan digabung sama yang lama, nanti malah ketukar waktu ngambil buat dioplos. Iya, aku juga tahu kok. Udah kebiasaan juga ini. Sekarang kita ambil yang lama ya dan masukkan ke truk kan. Betul Pak, yang lama itu udah kita oplos dari minggu lalu. Setengahnya susu murni, setengahnya tepung. Pas takarannya. Kalau begini terus keuntungan kita itu bisa 2 kali lipat dari gaji pengiriman biasa. Tapi ingat, kita harus hati-hati, nggak boleh sampai ada yang tahu. Aku juga nggak mau hidup susah terus Pak. Tapi aku juga takut, ini kalau sampai ketahuan bisa bahaya. Aku sering mikir, ini kita nyuapin orang dengan sesuatu yang kita nggak makan. Makanya kita itu harus jaga rapi semuanya. Kita tetap kirim sebagian yang asli ke perusahaan biar nggak dicurigai. Sisanya kita jual ke warung kecil di pinggir jalan yang nggak terlalu teliti soal kemasan. Kamu beneran yakin mereka nggak bisa bedain rasanya? Soalnya kadang aku nyoba, rasa susu yang udah dicampur tepung itu beda banget. Kayak bubur encer. Yakin, asal kita itu bungkus rapi, segel tetap utuh, dan logo perusahaan masih ada. Mereka itu nggak bakal curiga kok. Lagian warung-warung kecil itu jarang protes asal harga lebih murah.
Semoga aja bener ya Pak. Aku coba pengen hidup kita berubah, pengen bisa renovasi rumah, beli motor baru, dan punya tabungan buat masa depan. Percaya sama aku deh, ini semua buat kita. Aku itu nggak mungkin tega kalau kamu itu terus-terusan capek urus rumah tanpa ada imbalan yang sepadan. Mereka mengangkat beberapa box susu oplosan dan mulai menyusunnya kembali ke truk. Yudi memeriksa kembali isi truk dengan seksama. Kamu hati-hati ya di jalan nanti, jangan sampai ada yang buka segelnya. Aku takut ada pemeriksaan mendadak. Tenang aja Bu, selama kita itu rapi, mereka itu nggak bakal tahu ini cuma susu, bukan senjata kok. Ternyata Yudi dan istrinya mengoplos sebagian susu bubuk dengan tepung. Mas Yudi, ini kami tungguin dari tadi. Ada hal penting yang harus kami bicarakan. Loh Bu, ada apa ya? Itu baru sampai. Ini mau nurunin kiriman, kok rame-rame begini? Mas, ini susu bubuknya yang dikirim minggu lalu tuh aneh banget ya. Gak kayak biasanya. Kan para ibu-ibu di kampung udah pada ngerasa aneh semua. Bener itu, saya buatkan buat anak saya, malah dia nggak doyan sama sekali. Biasanya doyan banget loh, tapi yang ini katanya baunya aneh. Nggak manis. Saya kurang paham ya Bu. Saya itu kan cuma ditugaskan buat nganterin barang aja. Soal kualitas atau rasa itu bukan ranah saya Bu. Tapi Mas, mereka ini beli produknya di toko saya. Kalau mereka komplain ya saya juga bingung jawabnya gimana. Ini bukan satu atau dua orang yang ngeluh. Banyak dan semua ngomongnya sama. Susu bubuknya beda. Saya mengerti sih Bu, tapi posisi saya ini cuma pengantar. Saya itu juga nggak tahu menahu soal isi dusnya atau proses produksinya. Kalau memang ada masalah, harusnya Ibu itu langsung sampaikan ke bagian produksi atau ke kantor pusat deh. Mas, kalau kamu bener-bener gak tahu ya sekarang jadi tahu. Jadi tolong sampaikan ke bos kamu ya. Ini penting, anak-anak kami yang minum itu. Dan kami gak mau asal beli kalau ternyata produknya gak berkualitas. Ya Bu, saya dengar kok semua keluhan. Tapi ya saya itu cuma bisa janji untuk menyampaikan ini ke atasan saya. Soal ditindaklanjuti atau enggaknya ya bukan kuasa saya toh Bu. Saya udah bilang ke Mas Yudi dari bulan lalu, saya pengen kualitasnya tetap dijaga. Tapi ini makin lama makin parah. Saya dapat banyak laporan dari pelanggan. Katanya susu bubuknya ada endapan aneh kayak tepung, terus rasanya juga tawar. Betul, anak saya bilang rasanya kayak minum air campur bedak. Maaf ya Mas, tapi memang begitu rasanya. Gak layak dikonsumsi. Saya itu nggak bermaksud menghindar dari tanggung jawab ya Bu. Tapi saya itu benar-benar nggak tahu soal proses pengemasan. Mungkin saya bisa sampaikan semua ini ke bos biar ditindaklanjuti. Tolong ya Mas Yudi, ini bukan soal untung rugi lagi. Kalau nggak ada perubahan, saya nggak bisa terus jualan produk ini. Pelanggan saya kecewa semua, bahkan udah ada yang minta balikin duitnya. Dan kalau toko ini nggak jual lagi, kami juga nggak akan beli susu itu dari warung lain. Kami butuh yang layak, bukan yang sekedar murah tapi isinya kayak tepung oplosan. Saya paham kok Bu, beneran saya itu ngerti. Saya itu bakal ngomong ke bos secepatnya deh. Tapi ya itu tadi, saya itu cuma bisa sampaikan. Saya itu nggak bisa janji mereka itu langsung ambil tindakan atau tidak. Baik Mas, saya anggap ini peringatan terakhir. Kalau setelah ini tetap gak ada perubahan, maka toko saya nggak akan jual produk ini lagi. Dan saya juga akan hubungin distributor pusat langsung, biar mereka tahu keluhan dari bawah. Saya catat semuanya ya. Saya juga nggak enak kalau pelanggan kecewa. Saya juga orang kampung sini kok. Saya itu ngerti gimana pentingnya kepercayaan warga. Mas Yudi tolong bener-bener ya disampaikan. Ini bukan buat nyalahin kamu, tapi kamu satu-satunya yang kami bisa temuin langsung. Ya Bu, saya ngerti. Terima kasih udah ngasih tahu semuanya. Saya mohon maaf ya kalau selama ini ada yang merasa dirugikan. Setelah pekerjaannya selesai, Yudi melaporkan keluarnya kepada bosnya. Permisi Pak, saya itu sudah selesai kirim semua hari ini dan saya itu ada sesuatu yang penting mau saya sampaikan. Oh ya, ada apa ya Yud? Kelihatannya dari wajahmu kayaknya serius banget. Ya Pak, jadi waktu saya itu sampai di grosir Bu Sarni, saya itu langsung disambut sama dia dan beberapa ibu-ibu kampung. Mereka langsung protes soal kualitas susu bubuk yang kita kirim. Protes, maksudnya gimana ya? Mereka bilang rasanya itu beda, ada endapan kayak tepung di bawah gelas. Terus rasanya itu katanya lebih hambar dan kurang manis. Bahkan ada yang bilang kayak minum air campur bedak. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya? Selama ini kita produksi pakai standar ketat loh. Semua bahan harusnya dicek sebelum dikemas. Saya juga bingung Pak, tapi mereka serius. Bu Sarni bilang kalau keluhan itu kayak gitu terus yang terjadi loh.
Dia itu nggak mau kerja sama lagi. Wah gawat ini, nggak bisa dibiarkan, bisa rusak nama perusahaan kalau isu kayak gitu terus. Tapi kamu sendiri tahu dari mana? Kamu kan cuma bagian pengiriman. Betul Pak, saya itu cuma bagian nganter. Makanya saya itu juga heran. Saya itu sendiri nggak buka boxnya. Tugas saya itu cuma ambil dari gudang dan kirim ke tempat tujuan. Oke, saya itu nggak menyalahkan kamu Yud. Kamu udah lakukan bagianmu. Malah bagus kamu langsung sampaikan keluhan dari pelanggan. Saya apresiasi itu. Saya juga kasihan lihat ibu-ibu Pak. Mereka benar-benar marah. Tapi juga bingung harus protes ke siapa. Saya jadi satu-satunya yang bisa mereka temui langsung. Baik, gini aja. Saya akan turun langsung ke bagian produksi sekarang juga. Saya mau tahu ada apa masalahnya. Yang sesungguhnya itu di sana. Jangan-jangan ada proses yang nggak sesuai SOP lagi. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Kalau kerjaan saya hari ini sudah selesai, saya langsung pulang saja. Ibu pasti sudah nunggu di rumah. Silakan Yud, sekali lagi terima kasih ya. Karena kamu itu mau melapor. Nanti kalau kamu dengar keluhan lain dari lapangan, langsung kabarin saya saja. Saya butuh masukan dari orang-orang yang memang langsung bersentuhan sama pembeli. Siap Pak, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya. Malah marinya di rumah Yudi saat dia baru saja pulang kerja. Akhirnya kamu pulang juga, Pak. Gimana? Semuanya lancar kan hari ini? Gak ada kendala di jalan? Alhamdulillah lancar Bu, cuma ada sedikit drama di grosir Bu Sarni. Tadi beberapa ibu-ibu kampung yang datang bareng-bareng nyerbu sambil protes. Protes? Maksudnya soal rasa susu bubuk itu? Waduh, jadi beneran mereka ngerasa aneh ya? Iya, mereka bilang rasanya beda. Ada yang bilang hambar, ada yang bilang kayak tepung encer. Tapi aku udah pura-pura bego sih. Bilang aja kalau aku itu cuma mengantar, nggak tahu apa-apa soal isinya. Haha, pintar juga kamu Pak. Emang harus gitu. Kita nggak boleh panik kalau mau tetap aman. Mereka taunya kita bagian antar doang, bukan yang produksi. Betul, tapi aku tetap sampaikan keluhan ke Pak Reza. Dia langsung kaget, katanya mau cek bagian produksi. Tapi untungnya dia itu nggak curiga ke aku, malah nyuruh aku itu pulang cepet. Wah, bagus banget itu. Berarti kita masih aman ya. Nah, sini Pak. Kamu lihat nih. Ini uang hasil jualan minggu ini. Aku tadi hitung tapi belum sempat aku jumlahin semuanya. Ayo kita hitung bareng. Lihat ini Bu, 500, 1 juta, 2 juta, 3 juta lebih. Padahal itu cuma dari setengah isi truk loh yang kita oplos. Bayangin kalau semuanya dijual secara bebas. Tadi aku sempat kepikiran loh Pak, kalau minggu depan kita nambahin pasokan ke warung-warung kecil, penghasilan kita bisa nyampe 5 juta seminggu. Dan itu belum termasuk pengiriman resmi dari kantor. Kalau gini terus kita itu bisa renovasi atap rumah tahun ini Bu. Nggak perlu lagi nunggu sampai lebaran. Atap bocor tiap hujan udah bikin aku itu sebel banget. Aku juga pengen banget punya dapur baru. Yang sekarang tuh udah sempit. Kalau masak rasanya kayak masuk sauna. Aku pengen punya kitchen set kayak di majalah. Semua itu bisa kita wujudkan Bu, tapi kita tetap harus hati-hati. Jangan terlalu serakah, yang penting rutin, aman, dan hasilnya cukup. Nggak usah buru-buru ambil untung besar. Iya, kamu bener. Tapi tetap ya, aku bersyukur banget kita nemu cara ini. Walaupun awalnya aku ragu, sekarang aku lihat hasilnya nyata. Hidup kita bisa jauh lebih enak. Aku lakukan semua ini buat kamu Bu, buat masa depan kita. Aku cuma nggak mau kamu itu terus capek tiap hari ngurus rumah sendirian, tapi nggak ada perubahan. Dan aku juga ngelakuin ini semua buat kamu Pak, buat rumah kita. Aku pengen kamu bisa istirahat dengan tenang tiap pulang kerja, gak mikir cicilan terus. Kalau gitu kita sepakat ya, minggu depan kita itu tambah pasokan, tapi tetap kontrol kualitas oplosan kita. Jangan sampai terlalu ketara, bedanya sama yang asli. Iya siap Pak, aku janji bakalan lebih hati-hati ngaduk takaran tepungnya, biar lebih mirip teksturnya, dan aku juga bakalan lebih teliti pas nutup segelnya. Setelah itu mereka mulai mengoplos susu yang baru saja mereka dapatkan tadi pagi. Bu, kamu bantuin pegangin baskom ini ya. Aku mau tuang setengah isi dari box pertama, jangan sampai melebar ke lantai. Iya Pak, tapi pelan-pelan ya. Tadi siang pas kamu pergi, aku sempat ngepel lantai ini. Sayang kalau belepotan lagi. Tenang aja, nih aku ukur setengahnya dulu. Nah udah pas, sisanya kita campur pakai tepung. Ini karungnya Pak, tapi kemarin kita pakai setengah. Sekarang tinggal kira-kira aja ya, biar bisa seimbang. Ya ini aku tuangin tepung yang pelan-pelan, aduk yang rata ya. Jangan sampai ada gumpalan, ntar malah ketahuan kalau susunya itu kayak adonan kue. 5 menit kemudian. Udah aku aduk nih Pak, baunya beda banget sih, tapi warnanya masih aman kok. Asal nggak dicium, nggak bakalan ketahuan. Yang penting segel nanti harus rapi, logo masih utuh dan jangan sampai kelihatan ada bekas buka. Aku pegang segelnya ya. Biar aku yang bungkus ulang, kamu lanjut campur batch selanjutnya aja. Biar cepet kelar malam ini, besok kita udah sibuk lagi. Iya Bu,
Kalau bisa malam ini selesai semuanya, jadi besok tinggal kirim sisanya sambil kerja biasa. Dan ketika setiap hari libur, Tuti dan istrinya menawarkan susu bubuk yang sudah mereka oplos dengan merek perusahaan. Assalamualaikum Bu Rika, mau nitip barang nih. Ini susu bubuk kemasan baru, kualitasnya bagus, harganya juga lebih bersahabat buat warung. Waalaikumsalam Tuti. Wah, tumben banget kamu keliling kayak gini. Biasanya yang nganter Mas Yudi. Ini susu dari mana ya? Baru ya mereknya? Iya Bu, ini produk perusahaan tempat Bapak kerja. Jadi perusahaan sekarang mulai distribusi langsung ke warung-warung kecil, biar jangkauannya lebih luas. Aku diminta bantuin karena lagi libur juga hari ini. Oh begitu, jadi ini resmi dari pusat ya? Kirain kamu produk sendiri, soalnya baru lihat kemasan ini. Enggak Bu, ini resmi kok. Aku cuma bantu ngedistribusiin. Perusahaan tahu warung kecil jarang dijangkau, makanya mereka pilih sistem begini. Wah, bagusnya. Tapi harganya gimana? Lebih mahal atau lebih murah dari yang bisa aku jual? Lebih murah Bu, dan kita kasih margin lebih gede juga. Kalau biasanya untung cuma 500 perak, sekarang bisa 1000 sampai 1500 per bungkus. Serius? Wah, kalau gitu aku juga mau cobain. Tapi rasanya gimana? Jangan sampai pelanggan aku malah komplain ya. Rasanya enak kok Bu, kita udah coba sendiri di rumah. Teksturnya lembut, larutnya cepet di air hangat, dan gak bikin enak. Kalau gitu, aku mau 10 bungkus dulu ya. Nanti kalau laku, aku minta tambahin minggu depan. Bisa kan? Bisa banget Bu, kita juga catat semua warung yang ambil. Jadi minggu depan tinggal anterin ulang. Beberapa hari kemudian karena keluhan warga tidak direspon, akhirnya para warga memutuskan untuk mendemo perusahaan. Takyut, gimana? Udah semangat lagi buat pengiriman hari ini? Pagi Pak, siap seperti biasa. Truknya udah saya cek semua. Ban aman, muatan udah rapi, tinggal nunggu surat jalan dari logistik aja. Bagus, bagus. Saya senang kalau kamu itu selalu teliti. Pegawai kayak kamu itu aset. Saya jadi nggak terlalu khawatir meninggalkan tugas-tugas penting. Tiba-tiba dari arah pintu gerbang satpam perusahaan berlari tergesa-gesa menghampiri mereka. Reja, maaf. Tapi tadi ada kerumunan warga di depan gerbang. Mereka katanya mau protes soal produk susu bubuk yang perusahaan kita ini distribusikan. Loh, warga protes produk kita? Kok bisa? Ya Pak, ada sekitar 7 atau 8 orang, kebanyakan ibu-ibu. Mereka bilang susunya dikonsumsi anak-anak, mereka terasa aneh. Astagfirullahaladzim. Oke, saya hadapi mereka. Kamu tetap berjaga di depan ya. Jangan sampai situasi makin kacau. Yudi terlihat gugup, mulai gelisah, tapi ia berusaha tetap tenang. Pak Reza berjalan ke depan gerbang. Saat di sana sudah berkumpul beberapa ibu-ibu kampung, termasuk Bu Sarni dan beberapa pemilik warung. Pak, kami nggak bisa diem aja. Susu bubuk yang dikirim lewat jalur warung kecil itu ternyata dicampur tepung. Anak saya sampai sakit perut. Saya juga Pak. Begitu bubuknya dilarutkan dan dapat kayak adonan. Rasanya hambar, sama sekali beda dari susu bubuk biasanya. Tunggu, saya itu mohon tenang dulu ya. Ini tuduhan serius, tapi perusahaan kami punya standar produksi ketat. Sejak keluhan pertama beberapa minggu lalu, saya itu langsung turun tangan dan mengawasi semua proses produksi. Tidak mungkin ada susu yang dicampur tepung dari dalam pabrik. Kalau gitu, kenapa hanya desa kami yang ngalamin ini? Kenapa cuma di daerah Parawas saja? Di kampung sebelah katanya gak ada masalah. Nah, itu juga saya heran. Kalau benar-benar produk kami itu bermasalah, seharusnya semua daerah kena dampaknya, bukan hanya satu wilayah. Karena yang kasih susu ini ke warung kami bukan dari pabrik langsung. Kami dikasih sama istri Mas Yudi. Katanya ini produk langsung dari perusahaan. Dan dia jadi perwakilan mengantar ke warung kecil. Iya, betul itu. Kami semua percaya karena katanya ini program baru dari perusahaan. Biar lebih hemat distribusi. Pak Reza perlahan menoleh ke arah belakang menatap Yudi dari kejauhan. Wajahnya berubah tegang. Yudi yang berdiri dekat truk langsung panik begitu mendengar semua pengakuan itu. Gawat, mereka udah tahu semuanya kebongkar. Tanpa pikir panjang, Yudi langsung masuk ke dalam truk pengiriman, kemudian kabur dari sana. Yudi, kamu mau kemana? Jangan lari. Hadapi ini seperti lelaki. Pak, dia kabur. Mau saya kejar? Nggak usah. Dia itu sudah menunjukkan siapa pelakunya. Biarkan dia kabur. Tapi segera laporkan ke pihak yang berwenang ya. Ini bukan kesalahan perusahaan, ini ulah individu. Jadi, semua ini bukan dari perusahaan? Tidak Bu, perusahaan kami tidak pernah membuat program distribusi langsung ke warung kecil. Semuanya lewat distributor resmi. Dan semua kualitas diawasi dengan ketat. Apa yang kalian terima itu ulah Yudi dan mungkin itu istrinya. Astaga, kami semua udah tertipu mentah-mentah.
Saya pribadi minta maaf karena ini terjadi atas nama perusahaan. Tapi saya pastikan kami akan lapor polisi. Ini penipuan dan merugikan masyarakat. Setelah sampai di rumah, Pak, kamu kenapa? Kok kamu pulang buru-buru dan muka kamu tegang banget gitu? Gak ada waktu Bu jelasin panjang. Bu, pokoknya sekarang juga kamu harus beresin semua barang penting. Kita harus pergi dari sini secepatnya Bu. Apa? Pergi? Maksud kamu gimana? Kita mau kemana? Kenapa harus buru-buru banget sih? Kejahatan kita udah ketahuan. Para ibu-ibu itu ngadu langsung ke kantor. Mereka tahu kita yang menjual susu oplosan itu Bu, ke warung-warung kecil. Apa? Tapi mereka percaya sama aku, Pak. Mereka percaya itu dari perusahaan. Gimana bisa mereka tahu? Karena tadi mereka itu bilang jelas katanya kamu yang ngaku-ngaku sebagai perwakilan perusahaan. Mereka udah kumpul rame-rame di depan kantor. Aku panik, aku langsung kabur. Ya Allah, jadi semua ini benar-benar terbongkar. Terus sekarang kita harus apa? Kita itu nggak punya pilihan lain Bu. Kita harus kabur dari sini. Sekarang juga bawa semua uang hasil penjualan, KTP, surat-surat penting, sisanya tinggalin aja. Pak, aku takut. Kalau kita kabur, kita makin dicari-cari. Gimana kalau polisi datang ke rumah? Justru itu, makanya kita itu nggak bisa nunggu. Kita itu pergi sebelum mereka itu ke sini. Kita cari tempat yang jauh dulu ya. Baru nanti mikir langkah selanjutnya. Baik, Pak. Aku siapin sekarang juga. Tapi kita pergi naik apa? Truk perusahaan itu. Ya, untuk sekarang itu satu-satunya kendaraan yang bisa kita pakai. Aku udah ambil kunci cadangannya dari kantor. Cepetan, jangan tunda-tunda. Ya Allah, semoga kita selamat. Aku ambil semua uangnya ya, sama surat-surat penting yang ada di dalam lemari. Ambil yang penting aja Bu, jangan bawa berat. Jangan bawa barang berat. Aku isi bahan bakar truknya penuh tadi pagi. Bisa bawa kita jauh malam ini juga. setelah selesai berkemas, mereka pun pergi keluar desa. Pak, kayaknya kita udah cukup jauh ya. Udah hampir 2 jam perjalanan. Aku nggak lihat ada kendaraan yang ngikutin kita dari tadi. Ya Bu, aku juga merasa aman untuk sekarang. Tapi kita itu nggak boleh lengah. Kita harus terus jalan sampai nemu tempat nginep yang benar-benar sepi. Aku masih deg-degan sebenarnya. Tapi setidaknya sekarang kita nggak langsung ditangkap. Kita masih bisa mikirin masa depan. Yang penting kita itu bareng-bareng ya. Apapun yang terjadi kita hadapi sama-sama. Semua ini memang salah kita. Tapi kita udah jalan terlalu jauh untuk balik. Namun di sebuah ruangan di perusahaan susu bubuk, target terdeteksi. Mobil bergerak ke arah selatan memasuki wilayah hutan tepi kota. Tidak ada gangguan. Bom pelacak aktif, Pak. Sudah tertanam sejak 3 hari lalu. Sesuai instruksi, siap diledakkan kapan saja. Yudi, kamu pikir kamu itu bisa main curang di belakang saya? Perusahaan ini bukan tempat untuk pengkhianat. Pak Reza lalu menekan tombol bomnya dan boom, mobil yang dikendarai Yudi meledak di tempat. Target hancur total, Pak. Tidak ada sinyal kehidupan tersisa di lokasi. Bagus, sekarang saatnya kembali jualan susu murni.